Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Zalianti dengan NIM C1M0231001 dari program studi Agroekoteknologi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah yang diampu oleh Bapak Dosen Fahrudin SPMSI mengenai biologi tanah dengan topik dari 3 komponen, yaitu lahan kering, mikroorganisme, dan vegetasi. Kemudian, bagaimana cara ketiga komponen tersebut menjadi lahan produktif. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai lahan kering, mikroorganisme, dan vegetasi, serta bagaimana cara menjadikan ketiga hal tersebut menjadi lahan produktif. Yang pertama, lahan kering. Apa sih lahan kering itu? Lahan kering adalah lahan yang memiliki curah hujan rendah dan ketersediaan air yang terbatas. Karakteristik lahan kering antara lain suhu tinggi, kelembaban rendah, dan kesuburan tanah yang rendah. Ada juga tantangan dalam mengelola lahan kering adalah mempertahankan produktivitas dan mencegah degradasi lahan. Yang kedua, mikroorganisme. Mikroorganisme sangat memainkan peran penting dalam ekosistem lahan kering. Apa saja contoh mikroorganisme? Contoh mikroorganisme antara lain bakteri, jamur, dan organisme lainnya yang membantu dalam proses dekomposisi bahan organik, siklus hara, dan perbaikan struktur tanah. Keberadaan mikroorganisme yang seimbang dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman. Yang ketiga atau yang terakhir, vegetasi. Vegetasi yang sesuai dengan kondisi lahan kering dapat membantu menjaga kelembaban, mengurangi erosi, meningkatkan kesuburan tanah. Pemilihan jenis tanaman yang tahan kekeringan seperti tanaman lokal atau tanaman adaptif sangat penting. Vegetasi dapat membantu memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah. Lalu, bagaimana menjadikan lahan kering menjadi lahan produktif? Melalui integrasi antara lahan kering, mikroorganisme, dan vegetasi dapat menciptakan sistem yang produktif dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama, pengelolaan air yang efisien seperti penggunaan sistem irigasi tetes atau permanenan air hujan. Yang kedua, penambahan bahan organik seperti kompos atau pupuk hijau untuk meningkatkan kesuburan tanah. Yang ketiga, pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan kering seperti tanaman serbaguna atau tanaman pakan ternak. Yang keempat, penerapan praktik pertanian konservasi seperti pengelolaan tanah minimum, penanaman tanaman penutup, dan rotasi tanaman. Yang terakhir, integrasi antara tanaman, hewan, dan mikroorganisme untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih seimbang dan produktif. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan yaitu dengan memahami karakteristik lahan kering, memanfaatkan peran mikroorganisme, dan mengelola vegetasi yang sesuai, lahan kering dapat diubah menjadi lahan produktif yang berkelanjutan. Pendekatan holistik dan penerapan praktik-praktik yang tepat akan membantu mencapai tujuan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.